biar lebih jelas lagi dan memang pet-petnya ini adil banget. Tadi nggak adil sama sekali. Tadi hampir kayak gini nih. Tipis ya. Yang di Irangel baru sebelumnya kan hampir kayak gini, flag padnya dari atas ke arah bawah. Betul. Ya, aku telepon dulu deh. Coba tanya pilotnya ya. Nggak bisa dong. Bisanya lewat di tower. Kalau flag pad yang ngeselin pasti pilotnya junior. Iya. Kenapa gue pakai terus ya? Iya kan udah beres. Gelap. Kita melihat yang turun cepat adalah Bulls bersama dengan CX Warning Heli. Kalau CX Warning Heli ini pastinya menuju ke arah Monstable. Betul, menuju ke arah Severny. Belum ada pemantauan sejauh ini kemanakah pemain-pemain dari tim-tim yang akan turun ke Yasnaya. Apakah hanya satu tim atau justru ada tamu tak diundang menuju ke area dari Digetron Ace. Bahkan Digetron aja sangat percaya diri untuk mereka berada di area jembatan kiri Yasnaya. Tapi cari kendaraan. Itu kayaknya cuma buat cari kendaraan biar mereka enak untuk masuk ke bagian Yasnaya-nya. Sementara Daisy mereka bakal kembali lagi menuju ke bagian mansion. Dan akankah mereka bertemu kembali dengan lawan yang mereka ratakan di game sebelumnya yaitu ARF? Itu adalah pertemuan yang terus terjadi antara DC dan juga ARF. Masih! Kita lihat, ini dia dari top 5 Elims dan juga damage top 5. Elim, Milo Racing 43, lalu Mute 39, Bebila 36, Devil Dust 30 dan juga Ayane 28. Ayane justru yang cukup Tergeser. turun. Ya, tergeser karena kalau kita tahu Ayane di liga kan sangat Luar kuat biasa sekali. banget ya. Tapi lihat damage dong, Onyx semua, kuning. Ya, nah ini juga backgroundnya kuning semua nih. Wah, berarti ini semuanya ntar pindah ke Onyx. Ya, numpuk banget dong. Kalau tiba-tiba ke BNW. Wah, rame banget itu ya dibagi dua ya. Dan BTR seperti yang udah kita bilang tadi, kayaknya mereka hanya mengamankan vehicle saja di pinggiran-pinggiran Yasnaya, lalu mereka bakal tancap gaspol menuju ke arah Yasnaya-nya itu sendiri. 7 BWCD mereka dapatkan sepanjang Grand Final 3 hari, total sudah ada 17 match yang dimainkan. Berarti hampir setengahnya didapatkan sama BTR. Iya bener. Dari 17 match sangat luar biasa dan bisa menjadi 8 dari 18 match kalau memang mendapatkan lagi di match kali ini. Kalau sampai memang kembali ada WCD didapatkan di Gatron, mereka tidak hanya mendapatkan 8 WCD tapi 4 di satu hari. Tapi yang ternyata bertemu dengan ARF bukan dari Daisy, BNW malah sekarang yang berpapasan dengan tim ARF, di mana satu anggota dari ARF sudah dipulangkan ke arah lobby, sudah menghilang, namanya Nadra. Hilang dengan sangat cepat. Waduh, gimana nih Walai? Nggak tahu Walai, kayaknya kurang tas ini Walai. Iya, nih kayaknya kurang ada tembakan-tembakan yang tas-tas. Karena kalau di ARF ya, itu bunyi tembakannya beda, bukan rrrt, tas gitu. Ya mungkin karena memang pemain ARF ini tasnya level 2 jadi tas-tas. Oh, Level 3 jadi tas-tas. masuk. Itu Jogja Lancip tuh itu. Iya, masuk. Masuk itu dari Lancip tuh. Kesel banget ya. Waktu ke PSM ya. Apalagi waktu baru banget gue dengerin itu sudah lanjut. Sama kesel. Gue cuma kesel banget. Lancip bilang begitu tiba-tiba. Shout out untuk Bang Lancip. Jokesnya lucu sekali. Memang Lancip ini punya keunikan-keunikan tersendiri. Ya. Kalau Lancip dipasangkan dengan pulung, Ya. waduh. Tumpul ini. Nah, jadi tumpul. Ya itu dia. Apa? In-game-nya yang tumpul kan? Ya, yang lain juga bisa. Ya kita melihat terlebih dahulu sudah pasti yang tumpul bukanlah Empower dari Milo Racing karena Pasti Milo dong. untuk saat ini masih menjadi Terminator sementara. Tapi apa gunanya menjadi Terminator kalau posisi timnya belum terlalu baik? Ya pride buat diri sendiri. Ya saya setuju dengan itu. Ya, terima kasih. Ya oke, bagaimana Odi? Mantap banget. Ya itu dia. Tapi kita lanjutkan kembali lagi dari point of view drone kita ada di area Rozok, pemain Void berada di area bawah dan Void juga cukup nyaman. Ini kayaknya last match nggak kayak last match ya. Saya tidak mengira last match-nya seperti ini, kok kayak biasa-biasa aja. Kalau perhatikan di overall leaderboard, Ya. itu 2 3 4 5-nya masih kejar-kejaran gue. Iya benar. Mohon maaf nih, satunya sudah fix, tapi 2 3 4 ke bawah itu masih kejar-kejaran. Berarti masih ada target yang akan dikejar oleh beberapa tim. Betul sekali. Yes. Sepakat dengan Odidiu untuk obrolan yang Sepatu barusan. dong itu. Jadi sepatu. Tiba-tiba jadi sepatu. Tapi belum mulai dah. Tiba-tiba udah mulai dengan sepatu-sepatu kalau aja. Nah, itu dia. Saya baru connect kemana-mana ternyata sekolah aja. Ya ampun. Sih. Udah. Tapi Tapi kalau memang peringkat 2 sampai peringkat 5 masih kejar-kejaran, peringkat 6 ke bawah kan bisa yuk. Lebih aktif lagi. kan ini juga masalahnya nih, Apa tuh? pertanyaannya adalah akankah ada season 3 nanti? Kalau ada,
berapa banyak slot yang nanti bakal langsung mendapatkan slot di PNPL season 3. Yang invited. Nah, itu dia yang harus diperhatikan juga karena kadang-kadang kabarnya juga mepet-mepet ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, kenapa harus menyerah di awal? Itu yang pastinya diinginkan oleh masing-masing tim. Semoga saja invited mungkin bertambah karena di season ini invitednya itu ada 8 tim. Betul. Ada juga yang datang dari kualifikasi. Kalau kita udah ngelihat dibandingkan dengan turnamen di MPL, awal memang ada invited beberapa tim, tapi makin kesini udah mulai Makin kesana gitu kan. betul makin kesana sudah mulai ada ekosistemnya. Yang turun berapa tim, lalu juga yang naik berapa tim, yang invited berapa tim itu udah selalu terjadi kayak gitu, udah ada patternnya. Betul itu. Ya, saya juga sepakat. Bagaimana, Odi? Mantep banget. Ya, itu dia. Lagi-lagi dua. Kesel banget ya. Memang nge-cast itu butuh kejutan cukup baik. Kadang Kaget kita sih. fokus ke in-game, kadang kita nyeleneh, tapi seringkali ngebanyolnya. Gak tau gak, ketika lo jawab kayak gitu dia tuh kayak ngadu gak? Tapi gue ngeresponnya kayak gitu juga. Emang gue kaget gue. Gimana Wadi? Ya mantap. Harus bagaimana saya ini meresponnya ini? Gak ada Bisa pembelaan. nggak ini kayak sama Ibu Margaret tadi ya? Oh nggak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa Kalau dong. ini kan sama Ibu Margaret, dia sibuk pencet tombol. Oh iya benar. Oh Bibi standby. Sama itu tuh, ngeliatin rundown on schedule gak nih gitu. Ini kita Tuh, lu denger gak suaranya? Lu pengen kayak sama Ibu Margaret, sepanjang lu tanya, ini nggak sama Margan apa sama Limbat. Album doang. Udah kayak kisah sabi. on track ya guys ya. Back the beat, Back to the game. alright, kita kembali lagi melihat Grims ya. Ini sempat mendapatkan WWC tadi, Ya. tapi habis itu agak melempem lagi Sanskui. Betul. Bagaimana pengalaman lu tentang Grims ini? Ya, yang saya lihat kebetulan saya belum memegang datanya lagi. Tapi untuk Grims ini pencapaian mereka untuk saat tadi mendapatkan WC itu sangat baik dan setidaknya lagi-lagi target mereka yang penting jangan sampai lebih rendah daripada season kemarin. Season kemarin peringkat 3, sekarang sudah berada di klasemen atas lagi. Ini progres yang sangat baik dari Grims kalau dibandingkan dengan liga karena liga mereka berulang kali berada di lembar kedua. Ya. Bukan tempatnya Grims lah, belasan posisi mereka di liga. Ya, harusnya yang layak sebenarnya posisi berapa mereka ini? Ya, kalau ngomongin Grims harusnya top 5 minimal. Oke, berarti kalau Grims cocok top 5, yang lainnya nggak cocok top 5 gitu ya? Season kemarin karena season kemarin mereka udah 3, masa ya season kemarin 3 tiba-tiba ada di klasemen 16. Betul, jangan begitu dong. Gue lagi latihan buat nanti interview soalnya. Harus ada pertanyaan-pertanyaan kita siapkan sekarang juga Saskoy. Oke, ini dia Bulls yang biasanya duduk saat ini agak-agak anteng mereka. Nggak langsung seruduk sana seruduk sini, malah satu anggota mereka terseruduk. Harus segera melakukan healing karena kurang dari 50% HP bar dari seorang siapa itu gak kebaca. Ya, Spotty ternyata Spotty. Yang HP bar-nya saat ini menjadi pick dan juga kita lihat Bulls ini mungkin saja mereka bersiap untuk bisa menculik tim-tim lain atau menculik pemain-pemain lain karena untuk saat ini sudah berada di area Gatka. Ini tempat yang juga pastinya sangat luas walaupun memang tipikal Gatka compound-nya terpisah sehingga sulit juga untuk melakukan looting dengan compound seperti ini tidak bersama di satu komplek. Ya, apalagi tadi kalau kita ingat circle-nya menuju ke bagian sebelah dari besarnya Irangel masih mengamankan bagian shooting range. Udah jelas Gergopol masuk, terus di bagian selatan Primorx dan juga Veripierre juga masuk. Gue tuh berharap banget ada battle yang terjadi last momennya itu di bagian dermaga-dermaga yang baru. Untuk kita juga mengenalkan ada yang nonton kalau saat ini di Rangel ada beberapa dermaga baru yang bisa kalian mainkan. Walaupun posisinya di tempat-tempat yang tidak umum. Iya, dan harusnya dengan adanya dermaga tersebut itu malah ngebuat kayak potensi fake-nya semakin seimbang. Ya. Sama contohnya kayak kalau kita ngomongin tentang hospital gitu. Dulu kan agak susah buat masuk ke rumah sakitnya. Ya. Buat mendobrak tuh agak susah. Tapi sekarang dengan adanya hancurnya beberapa part yang ada di arah broken wall-nya itu, yang ada tembok-temboknya tuh bakal mempermudah untuk masuk ke setup ke arah bagian dari rumah sakitnya. Terus di arah bagian luar dari rumah sakitnya juga udah mulai diperbanyak lagi beberapa obstacle, entah itu kotak-kotak kayu, kontainer ataupun pohon yang bisa digunakan untuk sedikit demi sedikit mendekat ke arah dari hospitalnya. Ya, jangan lupakan juga Dibuat Milta Power. village. Ya, Milta Power juga mengalami sedikit perubahan atau perombakan, ada renovasi yang terjadi di sana, Betul. ada ruangan-ruangan yang bisa dijamah dengan cukup mudah karena ada pintu-pintu jalur masuk baru Ya. yang ada di Milta Power. Membuat masuknya mudah juga tim yang akan kabur dari area tersebut bisa dengan mudah juga. Dibuat seimbang pokoknya Dibuat semuanya. seimbang. Betul, Banyak, betul. termasuk rumah orang kaya. Kalau kalian lihat sekarang udah nggak ada sekat di tengah-tengah, Iya. dikosongin aja semuanya. Jadi emang benar-benar dibuat sedemikian rupa tujuannya bukan untuk menguntungkan tim yang ada di bagian
menyokong, tapi untuk tim yang berusaha mendobrak akan lebih taktis lagi untuk mereka menunjukkan potensi yang mereka punya, menunjukkan skill yang mereka punya juga untuk melakukan fight yang lebih intens. Ya karena selama ini yang kita bahas adalah kalau di PUBG Mobile tim yang nunggu cenderung lebih diuntungkan daripada tim yang akan coba maju untuk melakukan push karena kan TP juga. Ya. Jadi yang tahu kapan dia harus tiba-tiba mendobrak, kapan dia tiba-tiba melakukan HBD. Dengan seperti ini membuat keadaannya seimbang dan juga membuat permainan akan lebih seru lagi untuk kita saksikan dan juga kita melihat bagaimana Thomas mendapatkan satu player ternyata dari Grims, terculik pemain Grims oleh Aditama. Aditama juga kalau kita lihat di season ini justru menurun performa mereka dari segi klasemen. Betul, dari segi klasemen. Karena kenapa gue bilang menurun? Apakah sebelumnya dia betul-betul mendapatkan placement yang sangat-sangat ciamik dan tinggi? Ya, ekspektasi banyak orang kalau udah ngomongin Aditama dengan pemain-pemain yang sangat berpengalaman seperti Qtes, Vanilla dan juga Dede. Memang Thomas adalah pemain baru, tapi Thomas ini kan datang dari Bonafide. Bonafide juga season kemarin dari PSVB. Minimal mereka ya juga berada di persaingan juara. Kalau tadi Grims itu ngomongin 5 besar, kalau Aditama ini lebih tinggi lagi harusnya. Mereka udah ngomongin juara 1 2 3 lah ya. 1 2 3 harusnya untuk si Aditama Viper, tapi justru mereka saat ini tidak ada di perebutan gelar juara tersebut. Ya, mungkin menurut gue faktor lain adalah tempat kayak tim-tim lain juga sudah mulai berkembang, terus beberapa strategi yang sudah mulai bervariasi lagi dan ada tim yang emang bisa fleksibel. Contoh kayak Onyx, mereka tahu kapan mereka harus bermain agresif, kapan mereka harus bermain objektif. Terus kayak Bigetron juga, lo kalau sadar Bigetron beberapa game terakhir ini mereka benar-benar bermain dengan sangat-sangat objektif untuk melakukan fight di bagian ending dari circle yang nantinya bakal muncul di setiap mapnya. Tapi CX Heli kali ini mereka back on track kembali seperti apa yang terjadi di hari kedua karena mereka sudah mulai memancing perang dari circle yang kedua. Ya, CX Heli ini juga tim yang juga mulai agresif kalau kita lihat di season yang kedua mendatangkan satu pemain baru yaitu seorang Nace menjadi satu rusher yang baru dihadirkan oleh CX Warring Heli dan juga pastinya CX Warring Heli tahu kapan dia harus datang, kapan dia harus pulang kalau udah selesai kerja. Ya betul sekali, karena nggak mungkin kalau udah habis jam kerja tiba-tiba masih melanjutkan pekerjaannya, Betul kecuali sekali. nggak dikasih lemburan ya. Oke, dan Faye kembali lagi menarik mundur ke belakang, tidak ada overpick yang dilakukan oleh seorang Faye bermain sangat kali ini. 4 pemain dari XL mereka bergerak dempet karena dari kuda terbang. 2 pemainnya juga agak sedikit mengganggu, nggak bisa overpick untuk CX Helinya. Mereka memutar, kayaknya bakal memutuskan untuk setup kembali ke arah belakang. Terlalu beresiko kalau di bagian sisi dari perbukitan atau di arah rumah yang biasa ditempatin sama Aura, tiba-tiba ditempatin sama entah auranya kayak sama auranya nggak mungkin ya, karena ini ladies kan. Ya. Tiba-tiba ke bawah dari sampai ke sini. Ditempatin sama tim-tim yang ada di arah-arah sebelah kan, harusnya BTR sih yang BTR. Ya. BTR ada di sebelah sana ternyata mengambil tempat yang tadi gue bilang, tempat yang biasanya menjadi poin pertama untuk professional scene-nya PMPL bagi tim Aura. Ya, kita juga melihat kalau tadi sempat membahas tim-tim yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, kuda terbang ini justru melampaui ekspektasi banyak orang karena tidak banyak yang membicarakan kuda terbang di klasemen atas, tidak banyak yang membicarakan kuda terbang akan berada di persaingan untuk meraih gelar juara. Tapi hari ini mereka datang di peringkat yang sangat baik sekali di klasemen atas, klasemen nomor 3 dan masih terus baik apa yang ditunjukkan oleh kuda terbang. Padahal lagi-lagi mereka baru saja mendatangkan Baby Candy belum lama, belum ada 1 bulan kalau nggak salah. Dan Baby Candy itu notabene bukan seorang player, dia harusnya manajer. Tapi di player dan bagus. Memang sepertinya seperti itu gue. Terjadinya seperti itu maksud gue. Karena biasanya ketika lo di-push, lo bakal break your limit dan melewati batas itu supaya lebih baik lagi ya. Mungkin karena Baby Candy yang ngajarin Nicil. Bener Ya, juga. yang ngajarin juara PMPL 2 kali. Memang. bener sih, kelas yang makanya pernah mewakili di PMGC. Betul. Dan juga nanti malam main di PMRC. Itu pengalaman cukup banyak tentunya dipunya, dan kali ini kita ngomongin posisi klasmen yang paling tinggi, kita juga ngomongin setup yang paling tinggi sekarang ada di bagian pegunungan Getopo. Dua tim yang sudah bersemayam di bagian Gunung Getopo, harusnya tadi ada tim Alkitab yang terlebih dahulu menuju ke arah sana, dan juga ada tim YNF yang tadi geraknya juga menuju ke arah gunung dari yang ada di sekitar Getopo. Tapi Aditama mereka masih berusaha untuk mendapatkan beberapa pick off di tempat mereka, bahkan DU di arah lain juga sudah mulai memancing peperangan dan mendapatkan 1 pemain dari kuda terbang. 1 dipulangkan, sayapnya patah kali ini gue. Ya, dibuat tidak bisa terbang ternyata kuda terbang, tapi kuda terbang mendapatkan 1 pemain Acel dari CX4 dari Final Racing. 1 knockdown penting menuju ke arah YNF membuat Alter Ego Dion memiliki sebuah space untuk mereka melakukan push, sebuah space untuk mereka kembali menekan pertahanan dari YNF. Tembakan akan segera dilakukan kembali, tapi tidak. Milo memilih untuk melempar sebuah granat terlebih dahulu. Granat masak sangat matang meledak di bawah sana, membuat YNF belum terkena splash damage.
belum bisa ternyata untuk mencicil splash damage yang mencicil darah dari satu pemain INF yang ada di bagian sebelah kanan sana. Masih bermain dengan begitu sabar, pelan-pelan saja, namun granat berita bakal dilemparkan. Itu adalah granat terakhir dan connect. Nest tumbang di bagian sayap kanan. Setup dari Alter Ego, langsung dua orang memberikan sebuah follow up dengan smoke yang membatasi vision dari arah tim Alter Ego. Tapi granatnya, balasannya, connect berhasil mendapatkan satu, bahkan Milo juga ikutan tumbang karena ada tembakan yang datang dari YNF. Revive kayaknya bakal berhasil dan YNF Dreadnought terjadi kali ini. Link yang menjadi satu gerakan penting Alter Ego untuk membuat setup dan juga keuntungan dari YNF kembali memudar. Ya, kembali kita melihat adanya player yang memiliki POV paling beda dengan tim-tim lain atau dengan pemain-pemain lain di tim tersebut. Dapatkan sebuah keuntungan, sebuah flank yang cerdas ditujukan oleh Linting tadi. Revive saat ini sedang dilakukan, berhasil revive yang karena YNF perlahan namun pasti tiba-tiba menuju ke area pertahanan Alter Ego Dion. Gea bersiap melakukan tembakan kembali dengan dapat 100 jatanya, berhasil dia mendapatkan satu knockdown menuju ke YNF. Betul sekali, silih berganti ke knock antara tim Alter Ego dan juga tim YNF. Tidak ada habisnya sedari tadi. Gak tahu berapa banyak jumlah peluru yang tersisa ini, tapi Gea tumben banget. Gue ngeliat ada Lendis pakai barrel. Ya betul, karena kalau kita lihat guys, dari kemarin memang menggunakan senjata peluru coklat tapi bukan barrel. Tiba-tiba Sonic Heli sudah pulang menuju ke lobby. Ya, itulah dia posisi ayam yang keluar yang tidak ragu untuk memberitahukan bahwa tim tersebut sudah dipulangkan ke arah lobby. Berbeda dengan ayam yang ada di game sebelumnya, agak sedikit ragu tadi dia mengokoknya atau bunyinya karena memang agak-agak galau untuk ngelihat posisi dari tim ARF. Tapi ini dia yang masih berlanjut dari tadi. Ini gue hitung udah 3 menit fight gak kelar-kelar. Lama sekali memang fight di area ini. Tarik ulur kembali. Nampaknya permainan yang ditunjukkan oleh dua tim dan membuat mereka memilih untuk damai terlebih dahulu, pisah dengan baik-baik, pisah tanpa adanya dendam di antara kedua belah pihak. Ya, tapi kalau dilihat sih kayaknya lebih enak untuk YNF rotasinya. Karena mereka parkir semuanya di bagian underground. Udah pasti gak bakal kepantau sama tim Alter Ego. Alter Ego sedikit meninggalkan pos mereka, meninggalkan mobil-mobil mereka untuk berfokus ke YNF, tapi malah fight mereka terjadi dengan begitu lama sampai circle keempatnya muncul dan Bigetron, sang juara tentunya yang ada dan bermain di game yang terakhir, masih bisa memberikan tekanan juga walaupun dari satu pemain mereka ter-takedown oleh Dewa United. JT counter shoot, sebuah reflect yang cukup bagus datang dari JT mendapatkan satu pemain lagi dari tim Dewa United. Rekrutan yang sangat berharga bernama JT datang, dia membantu Bigetron untuk meraih gelar juara. Tembakan dilakukan dan kembali JT mengakhiri semuanya. JT sempat bermain bersama Mute saat ini disatukan kembali, sempat berada di Bigetron, saat ini dipulangkan kembali ke rumahnya dan sedang berada di depan tangga juara pemain-pemain Bigetron Ace. Ya, siapa bilang balikan itu nggak mungkin dan nggak akan terulang rasa sakitnya. Ya. Ini buktinya mulus banget, balikannya sukses, hasilnya juga sukses. Bahkan lebih out lagi dengan apa yang dia lakukan sekarang di Bigetron Ace kali ini. Bigetron mereka sudah mendapatkan 4 elimination, mereka sudah berada di bagian zonanya juga. Namun dari arah tim YNF, kemana pergerakan mereka tadi setelah meninggalkan juara? Satu anggota dari YNF vertikal satu persatu, dan ini dia Grims yang sudah berhasil mendobrak juga sedikit mendekat menuju ke arah circle yang keempat. Dan dari arah Alter Ego, dia malah kehilangan Milo. Nah, sangat disayangkan Terminator yang dimiliki oleh Alter Ego Dion terhenti jumlah eliminationnya, dan kita melihat untuk saat ini justru dia sendirian saja dia dengan barrelnya. Ini melakukan satu berhasil confirm tersebut, tapi apakah berhasil untuk dia bertahan karena tembakan menuju ke arah satu kendaraan Dacia yang akan meledak sesaat lagi. Tidak baik posisi Gea untuk saat ini, bisa saja terkena ledakan granat atau terkena ledakan dari satu kendaraan di belakang sana. Ya betul, tapi pinter banget Gia. Lagi-lagi dia bergerak dengan sangat mulus, memberikan sebuah prefire menuju ke arah pintunya, dan Gia masih bisa bertahan. 1 lawan 2 bukan hal yang mudah. Pintunya kembali lagi ditutup, dihancurkan sama seorang Gea. Ada langkah kaki di sebelah kanan dan Gea splash damage-nya masuk, tercicil darahnya, butuh healing, tinggal 1 menit. Kita mikro akan bakal dimasak dan Gea dipulangkan ke arah lobby. Berapa poin dari Alter Ego, Santuy? Ya, kalau kita lihat harusnya sudah tertahan, tapi kalau ngomongin poinnya berapa saya belum hitung dong pastinya, karena saya sedang melihat terlebih dahulu Yupi yang saat ini sedang prodding terlebih dahulu. Yupi yang pastinya bikin happy untuk saat ini sedang bersiap untuk menghadapi fight. Dan Yupi kalau dilihat kayaknya lagi happy karena Kenapa? dia sendirian aja. Iya dong. Sendiri tuh nggak enak. Sendiri nggak enak. Betul. Minimal ya berdua. Betul. Jangan Kalau- bertiga. Ya bertiga. Tadi boleh. ganggu. Oh benar juga. Ya berempat berarti lah. Oke. Karena PUBG Mobile kan berempat. Betul Nah sekali. itu dia. Itu dia, main berempat emang lebih Ya betul. Karena tadi saya lagi baca satu skrip ya. Untuk ditanyakan tadi. Kita melihat terlebih dahulu Caroline sedang fokus
fokus dia dengan sebuah effort kali 6. Melihat menuju ke arah sebuah smoke. Dia tahu smoke tersebut ada tim lain di dalamnya. Dia tahu harus terus lock angle ini agar rotasi dari Grims. Nggak bisa terlalu lama di sini sih. Posisi mereka butuh 300 meter untuk bergerak ke zona. Mobil-mobil mereka juga udah pada mulai rontok-rontok, hancur-hancur, dan Mort kehilangan satu persatu anggota mereka. Tinggal 2 ladies lagi dari Mort yang bertahan kali ini. Granat bakal dilemparkan dari arah belakang, tapi datang sebuah pergerakan yang tidak diinginkan oleh seorang Tony Montana dan sebuah phone shoot yang mencicil dari 2 pemain Bigetron, namun harus melakukan terlebih dahulu, lakukan sebuah corner. Masih ada sebuah shot yang ingin dilakukan oleh Tony, masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain Bigetron yang sedang berusaha masuk ke dalam zona. Smoke dilempar terlebih dahulu untuk Tony Montana agar aman saat ini. Karena Tony sadar di atas mereka atau di atas dirinya masih ada tim lain YNF. Tim yang masih terus mengintai posisi dari Mort untuk sementara waktu. TWE Kenya dipulangkan menjadi confirm elimination untuk Onyx. Ya, ini dia beberapa pergerakan yang akan mereka lakukan. Onyx sudah mendapatkan 3 elimination, sementara GT sudah mulai memantau pergerakan dari arah tim lain lagi. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dari Rampage untuk Onyx. 5 elimination mereka bukukan dan akan datang dari bagian sebelah kanan, namun masih bisa direspon dengan sangat baik oleh seorang Mickey, menghindari sebuah resiko yang bisa membuat Onyx hilang fokus ketika mereka nanti kehilangan satu pemain mereka. Bahkan pemantauan belum usai, pemantauan masih terus dilakukan. Cecil berdiri di area yang sangat tinggi. Dia punya vision yang luas, tapi dia juga bisa kelihatan dari lawan-lawannya. Cecil harus segera di revive, helmnya hilang. Betul, udah nggak ada helmnya lagi, otomatis rambutnya bakal tersepoi-sepoi terbawa angin dari Irangel. Mickey akan menyelamatkan Cecil terlebih dahulu. Mobil sudah mulai dipanaskan, kali ini akan digerakkan ke arah depan sana mencari jalur rotasi, dan ini dia kita yang melihat pergerakan dari INF belum bisa untuk satu pemain tersebut karena masih terhalang dengan sebuah gundukan dan juga perumputan. Vision yang tidak terbuka dengan sangat jelas, dan Bigetron entah kenapa ya, gue ngeliat tuh kayak makin kesini Bigetron berani untuk setup percaya diri di bagian open field kayak gini. Ya, itulah yang memang ditunjukkan oleh pemain-pemain 3-1 lagi setup mereka. dengan sangat percaya diri sekali memainkan pola permainan terbaiknya dengan 4 pemain andalan yang dihadirkan di hari ini tanpa adanya rotasi player. Kate bersiap dari tim Daisy maksud saya, untuk menjegal sebuah rotasi yang akan dibangun oleh berbagai tim. YNF mungkin yang akan segera dijegal oleh Kate karena kelihatan kayaknya pasti YNF oleh POV-nya Kate. Atau hanya sekedar percobaan tapping fire saja dengan beberapa effort di skor 3 dipunya oleh Kate dan Bigetron Queen. Entah lu sadar atau enggak, 11 elimination. Mereka masih totalitas sampai menit-menit akhir di game terakhir. Ya, ini adalah sebuah permainan yang sangat baik ditunjukkan oleh tim yang hanya mengukur map di liga, tapi di grand final mereka terlihat sangat ganas. Mereka terlihat ingin mendapatkan sebuah gelar juara, dan juga gelar juara tersebut ingin didapatkan dengan sebuah dominasi. Tidak hanya satu juara aja, ada dominasi di sana. Karena ini mendominasi banget sih dengan jumlah eliminasi yang cukup banyak, jumlah game point antara Alter Ego dan juga tim Bigetron. Tidak hanya untuk 2 tim itu, tapi Bigetron menjaga jarak yang cukup jauh dengan tim-tim lain supaya gak bisa membalap poin mereka saat ini. JT tertangkap oleh pemain dari YNF kali ini, tapi Onyx sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Mereka bakal mendekat mencari kompon dari Daisy, berusaha mendetek kompon dari Daisy, tapi kompon udah gak masuk ke dalam zona. But Onyx menginginkan tempat ini. Cecil cukup percaya diri dengan face yang sudah mulai merah dan tidak ada helm, dia bakal vault in, masuk ke dalam rumah, intip demi sedikit setiap ruangan, tidak langsung YOLO begitu saja. Cecil sedikit beristirahat dulu sambil mencari informasi, dan Mickey tertahan di bagian luar, sekarang juga tertahan di bagian luar, tapi dari arah Daisy agak ragu sepertinya Kate antara revive atau fight. Ya, dan di sisi lain kalau kita lihat Bigetron terlibat fight bersama dengan pemain TWE. TWE sudah pulang, ada satu tim lagi yang sedang diincar oleh pemain-pemain Bigetron, tapi ternyata pesta yang sedang dibangun oleh Bigetron sedikit terhambat karena Crystal melakukan tembakan menuju ke arah Mute, membuat Mute harus segera di-revive. Tertangkap kembali, tapi Crystal juga dibuat tak berdaya oleh Scarlet di atas sana. Ya betul, lemparan granat begitu tepat dari timing dan penempatannya berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Daisy, tapi granat berikutnya di masa kali ini lempar tipis ke bagian bawah, belum meletup, tapi ternyata bukan sebuah granat, itu smoke backup datang dari pemain Daisy yang lainnya. Tapi Cecil masih menjadi ujung tombak dari tim Onyx saat ini, dan Bigetron 15 elimination, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kill, langkah elimination dari Bigetron. Tadi granat dari seorang Onyx bakal dilemparkan kembali, berhasil mendapatkan Crystal untuk yang kedua kalinya, bahkan satu pemain lagi ditarik ke knock oleh tim Onyx, dan Cecil memotong di bagian luar. Last moment standings di celah sebuah mobil yang berhasil diamankan. Onyx juga menggila
ini Onyx yang gua kenal. Ya, inilah Onyx yang memang bermain dengan sangat baik. Ini baru Onyx juara bertahan PMVB, tapi cukup selamat karena baru terjadi di match yang terakhir. Apa mau dikata, Onyx pun terjadi oleh Bigetron yang memang kalau kita lihat tidak ada yang bisa menghentikan dominasi dari Bigetron di match terakhir ini. Bahkan di hari ini mereka bermain dengan sangat baik. Ada di depan mata WWCD yang ke-8 untuk tim Bigetron Ace. Tutor 8 WWCD ada di Instagram Bigetron. Ya, betul sekali. Back to back WWCD lagi terjadi untuk hari ini. Bigetron akan mencari last moment standings dari YNF dan 19 elimination. Bigetron Ace berhasil menjadi champion dengan sangat totalitas dan layak untuk di PUBG Mobile World 3 Battleground Season yang kedua, Sanskuy. Ya,